Fatimah menangis dan tersenyum saat Nabi Muhammad menjelang wafat. Pada hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, Nabi Muhammad mengalami sakit yang sangat berat. Sakit ini bukanlah sakit biasa, melainkan sakit yang menguras tenaga dan membuat beliau harus berbaring. Meski demikian, beliau tetap berusaha untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Rasulullah. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun, menjelang sholat Isya kondisi Nabi Muhammad semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid. Ketika ajal Rasulullah sudah dekat, beliau mengumpulkan para sahabat di rumah Aisyah. Dengan berlinang air mata, Nabi Muhammad berwasiat agar bertakwa kepada Allah. Meskipun sakit, Nabi tetap mengimami para sahabat hingga akhirnya sakit beliau sangat parah. Semua pesan dan wasiat ini menunjukkan betapa bijaksananya Nabi Muhammad dan betapa besar cintanya kepada umatnya. Pada hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad, beliau memanggil putrinya, Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah. Dia sangat mencintai ayahnya dan selalu berada di sisi beliau dalam suka dan duka. Melihat kondisi ayahnya yang semakin menurun, Fatimah tak henti-henti menitikkan air mata. Air mata itu bukan hanya karena rasa sakit melihat ayahnya sakit, tetapi juga karena cinta dan rasa hormatnya kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian berbisik sesuatu pada Fatimah. Kata-kata itu begitu lembut dan penuh kasih sayang, namun juga penuh dengan beratnya realitas yang harus dihadapi. Saat mendengar kata-kata Rasulullah, tangisan Fatimah semakin keras. Beliau memberitahu Fatimah bahwa ajalnya sudah dekat. Kabar ini seperti petir di siang bolong bagi Fatimah. Mendengar kabar tersebut, Fatimah tidak bisa menahan kesedihannya dan menangis. Namun, di tengah air mata dan kesedihan yang mendalam, Fatimah tetap menunjukkan kekuatan dan ketabahannya. Dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah dan bahwa ayahnya akan kembali kepadanya. Meski hatinya hancur, dia tetap berusaha untuk menerima kenyataan pahit tersebut dengan lapang dada. Setelah memberikan kabar yang membuat Fatimah menangis, Rasulullah berbisik lagi pada putrinya. Kali ini, beliau memberikan kabar yang berbeda. Kabar yang membuat Fatimah, yang sedang dilanda kesedihan, tersenyum. Pertama, dalam suasana yang penuh dengan emosi dan kesedihan, Nabi Muhammad memberitahu Fatimah bahwa dia adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan meninggal menyusul beliau. Seorang putri yang sangat mencintai ayahnya mendengar bahwa dia akan segera kehilangan ayahnya. Namun, di balik beratnya kabar tersebut, ada pesan yang sangat mendalam. Pesan tersebut menunjukkan betapa dekat dan kuatnya hubungan antara Nabi Muhammad dan Fatimah. Meskipun mereka akan dipisahkan oleh kematian, mereka akan segera dipertemukan kembali dengan kematian di akhirat. Kemudian Rasulullah memberitahu Fatimah bahwa dia adalah sebaik-baik orang yang mendahuluinya. Artinya, Fatimah adalah wanita terbaik yang pernah ada. Pujian ini bukanlah pujian biasa, melainkan pujian yang diberikan oleh seorang Rasulullah kepada putrinya. Pujian ini menunjukkan betapa besar cinta dan kebanggaan Rasulullah kepada Fatimah. Tidak hanya itu, Rasulullah juga memberitahu Fatimah bahwa dia adalah seorang ratu ahli surga bersama Maryam binti Imran. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa AS dan merupakan salah satu wanita terbaik dalam sejarah Islam. Dengan menyamakan Fatimah dengan Maryam, Rasulullah menunjukkan betapa tingginya kedudukan Fatimah di surga nanti. Mendengar kabar tersebut, Fatimah tersenyum. Senyum ini bukanlah senyum biasa, melainkan senyum yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Meskipun sedih mendengar kabar wafatnya ayahnya,
Fatimah tetap bisa tersenyum mendengar kabar baik dari ayahnya. Akhirnya, semua yang disampaikan Rasulullah menjadi kenyataan. Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, wafat pada tanggal 3 Ramadan hanya berselang 6 bulan dari wafatnya sang ayah, Rasulullah. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, sebuah pemakaman yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak sahabat dan keluarga Rasulullah. Sebelum wafat, Fatimah berwasiat kepada Asma binti Umais, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq, agar yang memandikan jenazahnya adalah dia, Ali bin Abi Thalib, dan Salma Ummu Rafi. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan dan cinta Fatimah kepada suaminya, Ali, dan juga kepada Asma dan Salma. Solat jenazahnya sendiri diimami oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan Al-Abbas atau Abu Bakar Ash-Shiddiq, menunjukkan betapa dihormatinya Fatimah oleh para sahabat dan keluarga Rasulullah. Sejarawan berbeda pendapat berapa umur Fatimah radhiyallahu anha ketika wafat. Ada yang mengatakan 27, 28, atau 29 tahun. Namun, yang paling umum adalah bahwa Fatimah wafat saat berusia 28 tahun. Meski hidupnya singkat, namun Fatimah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Dia dikenal sebagai wanita yang penuh kebajikan, keikhlasan, dan kasih sayang. Kisah hidup dan kematian Fatimah menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara Nabi Muhammad dan putrinya, Fatimah. Meskipun dalam kondisi sakit, Rasulullah tetap memberikan semangat dan harapan pada putrinya. Sementara Fatimah, meskipun sedih mendengar kabar wafatnya ayahnya, tetap bisa tersenyum mendengar kabar baik dari ayahnya. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya memiliki harapan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, kita harus tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk terus melanjutkan hidup. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.